Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmawidi Rahayu dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2018 0430 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi profil, sejarah, dan transformasi Bank Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang status dan kedudukan lembaga negara yang independen. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campuran tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diukur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya yaitu tugas dan tugas. Yang pertama, tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek utama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah. Dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya yaitu tujuan dan tugas. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, yaitu ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah Bank Indonesia. Pada abad ke-16, yaitu tahun 1600, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Maskapai dagang pada tahun 1602, VOC masuk ke dalam Nusantara, termasuk uang real Spanyol masuk ke dalam Nusantara. Pada tahun 1603, VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun hal itu digagalkan. Bank Koran and Bank van Leenich, yaitu pada tahun 1746, yaitu bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746, adalah Bank van Koran, yang kemudian ditutup pada tahun 1818 karena krisis keuangan. Pendirian De Vanses Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia pada tahun 1828. Kemudian, ekspansi ekonomi kolonial Belanda pada tahun 1830. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda
melakukan tanam paksa atau kultur tesel di Hindia Belanda. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria atau Agraris Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Tanpon Kaihatsu Ginko atau NKG. Pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktori atau hak-hak istimewa kepada Deutsche Bank atau DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Dua wilayah di Indonesia pada tahun 1945. Pada masa ini, Nica mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang Nica. Hal ini bertujuan untuk mengacau perekonomian Indonesia. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik Nica membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang atau currency war. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ori dikenal dengan sebutan uang putih. Selanjutnya yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Pada tahun 1949, berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai mewujudkan kedaulatan perekonomian Republik Indonesia. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB Wet tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur BI ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dengan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang merupakan penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI, yang pendiriannya lewat Perpres Nomor 17 pada tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2. Kemudian selanjutnya yaitu Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemangkas negara pada tahun 1968. Pada tahun ini, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Deregulasi perbankan pada tahun 1988. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober tahun 1988 yang lebih dikenal dengan sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Selanjutnya yaitu krisis moneter pada tahun 1997. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, sebagai penerapan kebijakan floating exchange rate untuk menilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Dengan adanya UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian selanjutnya yaitu pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen pada tahun 2004. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Kemudian, fungsi pengaturan dan pengawasan bank berpindah ke OJK pada tahun 2011. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Kemudian selanjutnya yaitu transformasi Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Banyak bank Indonesia memiliki cita-cita dengan jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen dari aktivitas untuk mewujudkan visinya melalui berdasarkan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan yang strategis dan dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di angkatan negara emerging markets untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategis dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Selanjutnya yaitu arah strategis. Tujuan insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia yang pertama yaitu cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Yang kedua yaitu cinta ilmu atau kompetensi. Untuk terus belajar setinggi mungkin, tidak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang terlebih tinggi. Ilmu mayor diperkuat dengan minor diperluas, agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir strategis. Mengasah kemampuan berpikir strategis dalam hal ini tidak hanya latar belakang. Kenapa? Karena bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsinya harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun, perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan dengan lebih efektif. Kemudian yang kelima yaitu gaining commitment, kemampuan mobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah dengan memotivasi, menjalankan mengenai visi, strategi maupun program yang dimiliki, dan mengajak untuk melaksanakannya. Yang keenam yaitu cinta tujuan atau BRI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Kemudian selanjutnya yaitu arah strategis. Arah strategis Bank Indonesia yang pertama tadi adalah menetapkan visi dan misi. Lalu, penetapan 12 program strategis BI yaitu transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan juga transformasi SDM dan budaya kerja. Pencapaian program: penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan Sukuk BI, perluasan underlying aset penerbitan Sukuk Bank Indonesia atau SUK BI
yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying aset suk BI. Selain itu, terdapat penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan bank syariah atau FASBIS sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang semula menggunakan akad wadiah menjadi akad jualah. Ketentuan mulai berlaku pada tanggal 29 April tahun 2019. Pendalaman pasar melalui Indonia atau Indonesia Overnight Index Average. Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai transaksi DNF dalam rangka mendukung upaya peningkatan stabilitas nilai tukar rupiah. Mempercepat penerbitan ketentuan ini ditunjukkan untuk memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, melengkapi instrumen lindung nilai yang sudah ada saat ini. Hal ini juga dimaksudkan kegiatan ekonomi dan investasi melalui kemudahan transaksi lindung nilai terhadap resiko nilai tukar rupiah. Baik, sekian penjelasan tentang materi kali ini dari saya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang prodi kami, yaitu Prodi Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apabila teman-teman berkenan untuk bergabung bersama kami memiliki 2 program, yaitu program reguler dan juga program internasional atau IPIF. Saudara bisa mencari atau bisa mengunjungi website kami ataupun Instagram, dan juga ada kontak yang tertera di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.